like we were 2 feet apart in different worlds. No need to say another word. Halo No, I should leave, teman-teman. I don't wanna go just yet. 'Cause I'm not really over. Jadi hari ini adalah hari terakhir pengerjaan laporan kelompok dan rencana individu kelompok studio 6 kecamatan Lei Timur Selatan. Jadi banyak tunggakan yang harus dikerjakan hari ini sebelum besok final shoot untuk video akhir. Oke, besok kita akan shoot untuk video akhir studio. Jadi bisa dibilang ini penghujung pengerjaan kelompok, penghujung kerja kelompok. Sabar Tia, permisi ya. Ini rencana individu. Oke, sangat semoga bisa diasistensi dan bisa diterima. Oke, dadah. See you tomorrow. Pembahasan laporan bab 2. Yang pertama, analisis kesesuaian lahan. Analisis kesesuaian lahan di sini ada dua, yaitu analisis kesesuaian lahan 1 hasil overlay, yang kedua analisis kesesuaian 2 merupakan gabungan dari kawasan penyangga dan kawasan budidaya. Yang kedua, analisis skalogram, analisis yang dilakukan untuk mengetahui pelayanan suatu daerah kepada masyarakatnya. Yang ketiga, analisis buffer. Analisis buffer itu analisis pelayanan tiap sarana yang dimana disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia pada tahun 1989 tentang perencanaan kawasan perumahan kota. Yang keempat, ada analisis sarana dan prasarana. Analisis sarana itu ada pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Sedangkan untuk prasarananya itu ada jaringan jalan, drainase, jaringan pedestrian, air bersih, dan persampahan. Kesan dan pesan. Kesan saya untuk studio 6 itu tidak mudah, karena biasa itu studio akhir, jadi akhirnya itu biasa ingin kita mundur. Jadi makanya kita bangga satu kelompok sama teman-teman yang dimana tidak biarkan temannya jatuh dan berjuang sendiri. Pesan beta untuk studio 6 ini, jangan pernah biarkan temanmu mengerjakan tugas kelompoknya sendiri, karena tugas kelompok sama tugas pribadi itu lelahnya beda. Tugas kelompok lebih berasa dan tugas pribadi itu enggak. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Wondei, NIM 2018-7412. Di sini saya akan menjelaskan tentang BWK, profil dan best practice. Yang pertama yaitu BWK. BWK bertujuan untuk terciptanya sistem distribusi ruang kota yang optimal. BWK pada Kecamatan Lei Timur Selatan terbagi atas 3, yaitu BWK 1, BWK 2, dan BWK 3. Yang pertama yaitu BWK 1. BWK 1 merupakan kawasan pusat di mana terdapat pada Desa Hutumuri. Yang kedua yaitu BWK 2, yaitu kawasan pariwisata yang terdapat pada Desa Leahari, Rutong, dan Hukurila. Yang ketiga yaitu BWK 3. BWK 3 merupakan kawasan pertanian yang terdapat pada Desa Ema, Kilang, Naku, dan Hatalai. Yang kedua yaitu profil kota. Kecamatan Lei Timur Selatan merupakan salah satu dari 5 kecamatan pada kota Ambon. Lei Timur Selatan memiliki jumlah penduduk pada tahun 2019 yaitu 10.302 jiwa dan luas yaitu 50,50 km persegi. Lei Timur Selatan memiliki ciri khas sendiri yaitu terdapat pada sektor pertanian, wisata,
Best practice. Best practice merupakan penerapan konsep pada wilayah tertentu yang akan diterapkan karakteristiknya. Praktis pada Kecamatan Lei Timur Selatan terbagi atas dua, yaitu pada sektor wisata dan sektor pertanian. Yang pertama yaitu pada sektor wisata, yaitu pada Pantai Hukurila. Hukurila akan diterapkan konsep sesuai dengan Pantai Samal Island yang terdapat pada Teluk di Filipina Selatan. Pertanian pada Kecamatan Lei Timur Selatan akan diterapkan konsep pangan, yaitu industri pertanian Jepang dengan menerapkan 4 pilar, yang salah satunya adalah farm size expansion. Pesan saya yaitu semoga laporan ini bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yaitu terima kasih kepada anggota kelompok yang telah mengajarkan saya bagaimana tentang kerjasama walaupun terhalang oleh COVID-19. Terima kasih. Masuk pada bab 4, yaitu rencana struktur dan pola ruang. Untuk struktur ruang terdapat 3 pembahasan, yaitu pusat kegiatan wilayah, struktur ruang existing, dan juga struktur ruang rencana. Untuk pusat kegiatan wilayah, di sini bertujuan untuk memperjelas hierarki dari Kecamatan Lei Timur Selatan sesuai dengan struktur yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk struktur ruang existing umumnya membahas tentang prasarana yang ada, antara lain jaringan jalan, drainase persampahan, dan juga air bersih. Kemudian untuk struktur ruang rencana, di sini umumnya membahas tentang rencana prasarana yang ada, antara lain jaringan jalan, pedestrian, drainase, persampahan, dan juga air bersih. Yang berikut pola ruang. Dalam pembahasan ini terdapat 2 pembahasan, antara lain yaitu pola ruang existing yang dibagi menjadi 2, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya, dan juga pola ruang rencana. Untuk pesan dan kesannya, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Adnan yang telah membimbing kami, yang telah membagi ilmu pengetahuan bersama kami dalam mata kuliah studio perencanaan. Senang bisa mempunyai dosen seperti Bapak yang mempunyai wawasan luas dan mempunyai banyak pengalaman. Banyak ilmu yang sudah saya dapatkan bersama Bapak selama 3 semester terakhir ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sinti Olivia Rantoknam, NIM 2018-74002. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana kawasan individu dengan judul Pengembangan Ruang Terbuka Hijau sebagai tempat rekreasi dan wisata dengan rencana pembangunan Hukurila Resort dengan konsep grand arsitektur dan green building. Perencanaan yang akan dilakukan yaitu pembangunan Hukurila Resort di kawasan desa Hukurila dengan luasan 1,83 hektar yang berlokasi pada Jalan Dr. Wem Tohopiori dengan fokus rencana pembangunan pemanfaatan potensi alam lingkungan pedesaan Hukurila dengan penerapan konsep grand arsitektur dan green building. Tujuan dari perencanaan Hukurila Resort ini adalah menciptakan akomodasi wisata baru untuk wisatawan dalam negeri maupun luar negeri sebagai tempat menginap dan rekreasi baru atau tempat berlibur dan berwisata. Tujuan lainnya yaitu untuk menciptakan lapangan kerja baru. Harapannya dari perencanaan Hukurila Resort ini semoga dapat mendukung perekonomian di bidang sektor pariwisata dan mempresentasikan wilayah perencanaan kepada dunia pariwisata agar lebih dikenal serta meningkatkan kesejahteraan di mata pariwisata lokal ataupun internasional. Pembangunan ini dibutuhkan anggaran biaya sekitar 98 miliar 515 juta rupiah. Dan kesan dan pesan yang ingin saya sampaikan pada mata kuliah Studio 6 ini yaitu banyak sekali pelajaran yang bisa didapatkan dari mata kuliah ini, seperti belajar untuk selalu komitmen dan mengerjakan tugas kelompok, belajar kompak dalam kelompok, dan banyak kebersamaan lainnya saat kami mengerjakan tugas studio ini. Walaupun sering ada perselisihan dan perbedaan pendapat yang berbeda-beda dari masing-masing teman, tetapi semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Dan percayalah, apa yang kamu usahakan tidak akan pernah menjadi suatu usaha dan hasil yang sia-sia. Nama saya Sheni Prititi Suta, NIM 2018-074-018. Rencana individu saya itu
rencana pengembangan hutan sagu negeri Rutong, Kecamatan Lei Timur Selatan dengan konsep yaitu agroindustri serta integrasi antara industri dengan kegiatan wisata. Luasan untuk rencana ini sebesar 1,5 hektar dengan tujuan yang pertama yaitu untuk mengembangkan hutan sagu agar bisa menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah tinggi. Yang kedua yaitu membuat peluang usaha baru dan kesempatan kerja sekaligus berfungsi menjaga kelestarian kekayaan alam. Yang ketiga, menambah pendapatan negeri dari sektor wisata, dan yang keempat yaitu adanya investasi. Harapan dari rencana individu ini yaitu semoga dapat meningkatkan kebutuhan dan pendapatan negeri sehingga industri pariwisata diharapkan bisa menjadi katalisator pembangunan dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Biaya untuk rencana ini dianggarkan sekitar 2 miliaran. Kesan saya selama proses studi ANEM ini yaitu ada banyak rintangan, tantangan, dan juga kesulitan yang saya lalui selama menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya maupun kelompok. Meskipun begitu, saya tidak mudah putus asa dan menyerah. Saya tetap berusaha untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya maupun kelompok agar bisa terselesaikan dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Untuk itu pesan saya itu jangan pernah mengharapkan hasil besar kalau tidak setia dalam perkara kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama saya Rizal Dunetbu, NIM 2018-4030. Saya merencanakan pembangunan fasilitas wisata bahari dengan konsep wisata bahari berkelanjutan bernuansa kearifan lokal di Desa Holkurila dengan luasan lahan sebesar 1,24 hektar. Fasilitas yang akan dibangun adalah restoran, homestay, diving center, kamar kecil atau toilet umum, pos penjagaan lahan parkir, taman outdoor, dan museum. Semua fasilitas yang akan dibangun akan bernuansa kearifan lokal setempat atau adat istiadat setempat. Tujuan pembangunan ini adalah menambah daya tarik wisatawan yang datang baik lokal nasional maupun internasional, dan juga untuk menambah wawasan wisatawan terhadap adat istiadat setempat. Diharapkan dengan adanya wisata ini dapat menambah perekonomian penduduk setempat. Untuk pentahapan pembangunan selama 10 tahun ke depan, dari tahun pertama dan tahun kedua untuk persiapan, tahun ketiga sampai tahun ke-8 untuk proses pembangunannya, dan dilanjuti dari tahun ke-8 sampai tahun ke-10 adalah untuk proses maintenance-nya. Dan pembangunan ini akan memakan jumlah anggaran sebanyak 12 miliar 175 juta rupiah. Terima kasih. Hai, nama saya Gracia Lestari Rajawani, NIM saya 2018-74034. Rencana saya adalah rencana penataan dan pengembangan kawasan Pantai Lawena, Desa Hutumuri, Kecamatan Lei Timur Selatan dengan konsep recreational waterfront dengan luas wilayah perencanaan 2,6 hektar. Tujuan dari rencana ini adalah satu, sebagai acuan bagi pemerintah Kota Ambon untuk merencanakan penataan dan pengembangan kawasan Pantai Lawena. Yang kedua, meningkatkan pendapatan ekonomi desa. Yang ketiga, meningkatkan sektor pariwisata. Yang keempat, meningkatkan sektor UMKM bagi wirausaha yang ada di Desa Hutumuri. Dan yang kelima, sebagai investasi. Harapan dari rencana ini akan membawa keuntungan tersendiri bagi roda perekonomian yang lebih baik bagi Desa Hutumuri, tetapi juga bagi masyarakat sekitarnya. Dan juga menjadi tempat wisata yang dikenal bukan hanya dalam tingkat daerah tetapi juga pada tingkat nasional bahkan tingkat internasional. Biaya dari perencanaan ini dianggarkan sekitar 6 miliaran. Kesan saya ketika saya menjalani proses studio 6 ini, ada banyak sekali proses yang dilewati untuk menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab. Dan juga banyak hal yang telah dilewati, baik susah senang, bahkan kesulitan dan rintangan yang harus diselesaikan, begadang bersama dengan tim kelompok untuk menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab. Hal ini tidak mudah, untuk itu pesan saya selalu semangat kerja keras, kompak dalam kelompok untuk menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab, segala kesulitan, karena sulit bukan berarti tidak mampu. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun teman-teman semua berada.
Selamat bertemu kembali dengan kami anak-anak Kecamatan Leit Timur Selatan. Perkenalkan, nama saya Marcelia Indrina Wekla, biasa dipanggil Indri, dengan NIM 2018-74036. Saya ingin menceritakan sedikit tentang rencana individu saya, serta kesan dan pesan saya selama mengikuti studio perencanaan wilayah dan kota. Yang pertama dulu tentang rencana individu, saya ingin merencanakan pembangunan wisata rekreasi. Dan konsep rencana yang saya pakai yaitu two space recreation, atau rekreasi dua lingkungan, rekreasi lingkungan darat dan rekreasi lingkungan laut. Kawasan rencana saya terletak di Jalan Dr. Wem, Desa Leahari, Kecamatan Leit Timur Selatan. Luasan kawasan rencana saya seluas 1,8 hektar. Tujuan saya dalam perencanaan ini yaitu untuk menciptakan objek wisata rekreasi baru di Kota Ambon. Serta harapan saya yaitu rencana ini dapat membantu roda perekonomian masyarakat Kecamatan Leit Timur Selatan dan yang pastinya masyarakat Desa Leahari. Total anggaran atau biaya yang saya perlukan untuk merealisasikan rencana ini sebesar 3,8 miliar. Selanjutnya adalah kesan dan pesan saya selama mengikuti studio perencanaan wilayah dan kota. Yang pertama, kesan saya selama mengikuti studio perencanaan wilayah dan kota, susah tapi asik. Yang kedua adalah pesan saya untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman semua, yaitu harus tetap semangat, harus tetap berjuang, harus tetap belajar, dan harus tetap mengandalkan Tuhan. Mungkin itu saja, terima kasih. Bye-bye. Halo, nama saya Dun Muzari Persulesi, NIM saya 2018-7408, saya dari kelompok Kecamatan Leit Timur Selatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana individu saya, yaitu rencana pengembangan wisata, pengamatan burung atau birdwatching di Gunung Sirimau, Batuanan Desa Ema. Birdwatching merupakan kegiatan pengamatan terhadap spesies burung dengan mata telanjang ataupun menggunakan teropong. Kegiatan perwisata ini biasanya dilakukan di alam bebas. Karena wisata ini berwawasan dengan lingkungan, maka konsep yang diterapkan yaitu konsep ekowisata yang akan berfokus pada 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek konservasi alam. Pengunjung diajak untuk ikut melestarikan hutan agar menjadi rumah bagi semua makhluk hidup, bukan hanya spesies burung saja. Yang kedua, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal. Dalam kegiatan perwisata ini dibutuhkan seorang pemandu yang mengenal kondisi hutan dengan baik, yaitu pemandu yang berasal dari desa Ema sendiri. Yang aspek ketiga yaitu aspek pembelajaran dan pendidikan. Pengunjung diajak untuk mengetahui dan melihat lebih dekat mana spesies burung endemik Maluku dan mana spesies burung biasa. Desa Ema memiliki luas 13 hektar sedangkan luas petuanannya mencapai 64 hektar, dan untuk luas perencanaan ini yaitu seluas 11,46 hektar. Tujuan dari perencanaan itu yang pertama untuk melestarikan hutan beserta dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Yang kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan di Desa Ema. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai keanekaragaman hayati yang ada di Gunung Sirimau. Harapan dari perencanaan pengembangan wisata ini yaitu yang pertama, dari kegiatan perwisata ini dapat menarik pengunjung dari luar negeri. Yang kedua, Desa Ema dapat lebih maju dari sebelumnya. Dan yang ketiga, tidak ada lagi kegiatan penembakan burung di kawasan Gunung Sirimau. Dan untuk pembiayaan dari tahap persiapan sampai maintenance semuanya berjumlah kurang lebih 5.950 juta. Sekian hasil rencana individu saya, dan untuk kesan dan pesan saya berterima kasih kepada Pak Adnan sebagai dosen mata kuliah yang senantiasa membimbing kami dan mengajari kami tentang studio di semester 6 kali ini, dan juga untuk Kakak Frans sebagai asisten dosen. Saya berterima kasih untuk Kakak Frans karena telah membimbing dan menuntun kami agar dapat membuat laporan dengan baik dan juga hal-hal lainnya untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Anuludikjo, NIM 2018-74140. Saya dari kelompok Kecamatan Leit Timur Selatan. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat terkait rencana individu yang saya buat, yaitu pengembangan wisata Pantai Namasua yang terletak pada Desa Naku, Kecamatan Leit Timur Selatan, dengan luasan perencanaan yaitu 3,423 hektar. Dengan konsep yang diterapkan pada perencanaan kali ini adalah wisata berkelanjutan, di mana pengembangan wisata yang memperhatikan dan menjaga lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata. Tujuan dalam perencanaan ini yaitu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata Kecamatan Selatan, terkhususnya pada Desa Naku. Yang kedua, sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat Desa Naku dalam merencanakan pengembangan wisata Pantai Namasua sebagai destinasi wisata baru. Harapan dari perencanaan ini yaitu
pengembangan Pantai Namasua menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara dan dapat mendorong perekonomian masyarakat lokal. Untuk pembiayaan dari tahap persiapan sampai maintenance dibutuhkan anggaran sekitar 9 miliar 325 juta rupiah. Mungkin sekian dari penjelasan singkat terkait rencana individu yang saya buat. Untuk kesan dan pesan, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Adnan sebagai dosen yang telah memberikan ilmu kepada kami selama semester 6 ini, dan juga kepada Kakak Frans sebagai asisten dosen yang telah membimbing kami menjadi lebih baik. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Halo, nama saya Aprilia Stenepesi, NIM 2018-74060. Untuk perencanaan individu Studio 6 kali ini, saya merencanakan ruang terbuka hijau atau yang lebih dikenal dengan open space dengan konsep creative outdoor building, di mana yang terdapat pada Desa Hukurila dan juga membutuhkan lahan sebesar 15 hektar. Saya juga merencanakan akan dibangunnya sebuah kafe, lahan parkir, taman duduk, taman anak, maupun air mancur, serta toilet umum yang disediakan sebagai fasilitas pendukung. Kemudian tujuan dibangunnya kawasan ini untuk lebih dikenal atau sebagai daya tarik bagi wisatawan yang datang, baik lokal, nasional, maupun internasional. Dengan adanya wisatawan ini dapat meningkatkan perekonomian, baik Desa Hukurila sendiri maupun Kecamatan Lei Timur Selatan. Kemudian untuk proses pentahapan yang dilakukan untuk perencanaan kawasan ini, persiapannya itu pada tahun pertama, kemudian pembangunan untuk tahun ke-2 sampai ke-7, kemudian maintenance untuk tahun ke-8 sampai 10. Kemudian untuk biaya yang digunakan atau yang dianggarkan sampai dari awal pembangunan sampai selesai itu membutuhkan biaya 1 miliar 520 juta rupiah. Untuk pesan dan kesan, mungkin sangat banyak yang dilalui untuk Studio 6 kali ini. Jadi secara singkat mungkin bisa dibilang diperlukan kekompakan, kerjasama tim, sama kesadaran diri untuk pengerjaan tugas. Jadi kami juga minta terima kasih kepada Pak dan asisten dosen yaitu Kak Frans untuk selama memberikan ilmu bimbingan untuk Studio 6 kali ini. Mungkin itu saja. Terima kasih.